Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Henry Jufri di channel Bayo Studio. Channel tempat saya berbagi tips, trik, serta panduan seputar dunia publisher Android. Di kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan video tutorial tentang ASO yang kemarin teman-teman ikuti tentang pengenalan ASO atau apa itu ASO. Jika teman-teman ketinggalan infonya atau videonya, teman-teman bisa cek di link atas sini ya, sini. Nanti teman-teman bisa belajar tentang apa itu ASO ya. Baik teman-teman, kita coba mulai kupas saja ya. Di kali ini saya akan coba kupas lebih lengkap ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa subscribe di sini supaya saya makin semangat untuk membuat tutorial selanjutnya. Baik teman-teman, seperti kemarin saya sudah membuat artikelnya juga di blog saya bayostudio.com. Di sini saya sudah sediakan secara lengkap juga dalam bentuk artikel. Jika teman-teman ingin dalam bentuk artikel, teman-teman bisa mengunjungi web saya. Tapi jika teman-teman ingin penjelasan secara video melalui saya, dan tentunya pasti akan saya jelaskan lebih lengkap, teman-teman bisa mengikuti video dari saya ini ya. Oke teman-teman, di sini di artikel ini saya tulis saya membuat artikel 16 tips ASO di tahun 2020 yang wajib teman-teman ketahui. Sumber artikel ini saya ambil dari berbagai artikel-artikel berbahasa Inggris di luar sana atau di forum-forum, lalu saya kemas menjadi satu artikel yang tentunya teman-teman bisa pahami ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah membaca artikel ini di luar sana, jadi teman-teman bisa koreksi kalau ada kesalahan dari penulisan saya ya. Baik teman-teman, di sini saya tuliskan walaupun sebetulnya ada banyak yang belum tambahan-tambahan yang belum saya input di sini ya, tapi ini yang saya rangkum hanya 16 tips ASO yang sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk membuat aplikasi teman-teman itu mendapatkan praktik ASO terbaik ya di tahun 2020 ini. Oke teman-teman, jadi ASO itu, hal yang pertama yang teman-teman harus paham bahwa ASO adalah hal wajib untuk publisher aplikasi atau game di Google Play Console ya. Seperti yang teman-teman lihat, pengoptimalan ASO akan memberi banyak keuntungan untuk publisher Android karena akan sangat membantu untuk menjangkau dan mendapatkan lalu lintas pengunjung ke halaman pengembang teman-teman ya. Saya sambil baca ya teman-teman ya, soalnya kalau mau hafal susah juga nih. Dengan ASO teman-teman tentunya bisa mendapatkan traffic secara organik dan tentunya gratis teman-teman ya. Ini bukan berarti teman-teman harus tidak menggunakan traffic yang berbayar ya. Jadi alangkah lebih dahsyatnya jika teman-teman membuat sebuah penerapan ASO yang dengan praktik terbaik lalu dikolaborasikan dengan sistem paid atau yang berbayar ya, baik dari Google Ads, Facebook Ads dan lain-lainnya. Pokoknya traffic yang berbayar ya. Tapi dengan dengan ASO terbaik, ASO yang baik, tentunya bisa teman-teman bisa menghemat biaya untuk mengiklankan aplikasi teman-teman ya. Karena ini mengandalkan unduhan organik dan tentunya gratis. Oke, langkah kedua saya tempatkan di sini relevansi teman-teman. Jadi di artikel ini atau tutorial di sini saya banyak menekankan tentang riset keywordnya dulu teman-teman ya. Tapi di sini hanya kulitnya aja ya teman-teman ya. Misalnya relevansi, input kata kunci di judul aplikasi, di sini hanya saya input kulitnya aja. Di setiap bagian-bagian ini nanti akan saya coba buatkan video tersendirinya ya teman-teman ya. Jika ada yang bisa saya buatkan video tersendirinya supaya saya bisa mengupasnya lebih dalam lagi, supaya kita bisa melakukan praktik bersama ya. Dan dari 16 ini tidak semua saya jalankan juga, tapi
70-80% itu saya terapkan, dan alhamdulillah betul-betul dahsyat teman-teman. Serius, nanti teman-teman harus praktik dah. Oke, apa yang disebut relevansi atau gunakan keyword yang relevan dengan produk APPS teman-teman? Ialah teman-teman harus mencantumkan keyword atau meriset sebuah keyword itu berdasarkan aplikasi teman-teman harus relevan. Jadi misalnya nih, teman-teman memiliki aplikasi apa ya, misalnya baterai saver atau foto galeri ya, misalnya foto galeri. Teman-teman harus menerapkan keyword ya seputar foto galeri. Jangan sampai terlalu melenceng. Jika teman-teman foto galeri terus teman-teman masukkan misalnya VPN atau baterai saver, itu nggak nyambung teman-teman. Jadi nggak ada relevansi di situ, nggak relevan, dan itu kurang baik teman-teman. Jangan hanya karena karena teman-teman mengejar banyaknya keyword di dalam, apalagi teman-teman yang mengejar HPK ya, high paying keyword, akhirnya membuat teman-teman tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut ya. Oke, di berikutnya kita coba bahas kata kunci di judul aplikasi dan game teman-teman ya. Untuk di sini lagi-lagi saya bilang, saya katakan bahwa di sini sangat penting teman-teman, sangat penting. Di sini menentukan seberapa baik praktik ASO teman-teman. Karena tanpa penerapan kata kunci di judul aplikasi atau teman-teman itu kurang nendang teman-teman. Di sini sepemahaman saya dari yang saya alami dan saya baca-baca di forum luar dan diterapkan, dia memiliki urutan pertama teman-teman. Di title itu berada di urutan pertama untuk teknik praktik ASO terbaik. Jadi jangan mengesampingkan ini. Tapi teman-teman harus hati-hati nih ya. Di judul aplikasi itu teman-teman bisa membuat 50 karakter. Jadi 50 karakter, 50 huruf ya. 50 karakter ya. Jadi teman-teman bisa membuat keyword, menyisipkan keyword yang betul-betul baik. Bahkan teman-teman bisa menyisipkan 2 keyword yang tapi lagi-lagi harus relevan teman-teman ya, harus relevan. Nanti untuk pembahasan ini akan saya coba kupas lagi lebih dalam, dan yakin dah penjelasannya lebih jelas dan intinya lebih daging lagi ya. Nanti saya coba kupas lagi. Oh iya, di relevansi atau gunakan keyword yang relevan dengan produk APPS Anda. Nanti teman-teman jika masih bingung cara menggunakan keywordnya, mencari keywordnya, nanti teman-teman bisa simak video saya yang lain tentang cara riset kata kunci di app ini, app brand atau Bayu SP di channel saya atau di video-video lain saya di Bayu Studio ya teman-teman. Oke, kita berangkat keempat ya, ke nomor 4, menemukan kombinasi kata kunci di deskripsi. Baik teman-teman, di sini menentukan kata kunci di deskripsi. Jika di judul atau title teman-teman itu menerapkan kata kunci utama, maka sebaiknya menemukan kombinasi kata kunci di deskripsi itu harus teman-teman menggunakan long tail keyword ya, long tail keyword. Seperti teman-teman yang lihat di sini, jika kata kuncinya ialah VPN, maka teman-teman bisa menyelipkan di situ di deskripsinya VPN Super Unlimited Proxy, VPN Free, VPN app atau VPN Access ya. Untuk mendapatkan sumber ini teman-teman bisa menggunakan banyak tool ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan toolnya Mas Bayu SP. Lagi-lagi di situ teman-teman bisa mendapatkan related keyword ya dari Google Play Store.
Untuk di keyword tool IO juga bisa teman-teman ya. Di sini ada 138 unit keyword, itu bisa diselipkan semua di deskripsi teman-teman ya. Tapi lagi-lagi jangan menumpuk di satu paragraf teman-teman, karena menumpuk di satu paragraf itu akan menimbulkan terjadinya sebuah spamming, dan itu di mata Google sangat-sangat tidak disukai. Jadi usahakan saat penulisan di situ teman-teman menyelipkan 2 keyword maksimal ya. Untuk penjelasan ini sebetulnya nanti saya jelaskan lebih detail lagi di pembahasan yang lainnya. Jadi ini hanya kulitnya aja semua ya. Jadi setelah di nomor 4 menemukan kombinasi kata kunci di deskripsi ya. Oke, di sini teman-teman jika kurang lengkap nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Oh ya, slot untuk deskripsi itu ada 4000 karakter ya. 4000 karakter. Jadi teman-teman bisa manfaatkan sebaik mungkin space itu ya, jangan disia-siakan. Lalu nah di sini juga gunakan kata kunci di bagian klaim ini, gunakan kata kunci di tempat yang tepat ya. Gunakan kata kunci di tempat yang tepat. Gini teman-teman, buat ya saya menetapkan kata kunci itu ada bisa teman-teman tempatkan di beberapa bagian. Di sini saya sudah tuliskan, ada di judul, teman-teman punya 50 karakter untuk menempatkan kata kunci di situ. Lalu di deskripsi singkat ada 80 karakter. Lalu ada full description 4000 karakter ya. Lalu di paket name, di nama paket di package name teman-teman, nanti teman-teman bisa selipkan kata kunci. Lalu di nama akun developer, kalau teman-teman misalnya teman-teman ingin membahas seputar resep masakan ya, nanti teman-teman bisa membuat nama akun developer resep masakan bla bla bla, atau terbaru misalnya teman-teman punya nama brand sendiri, lalu brandnya di depan, lalu keywordnya di belakangnya, seperti itu bisa ya. Terus ada ulasan pengguna. Jadi nanti teman-teman bingung ulasan pengguna maksudnya gimana? Maksudnya gini, jika seorang pengguna atau user mengulas atau mereview aplikasi teman-teman atau game teman-teman, terus dia menyelipkan sebuah kalimat situ yang berbentuk keyword, itu masuk hitungan juga teman-teman. Tapi urutan mengenai yang mana yang paling diperhitungkan itu saya anggap dia masih di bawah ya, masih di bawah. Tapi alangkah lebih baiknya jika dari kesemua ini ada 6 ya, itu semua bisa diterapkan ya. Untuk masalah ulasan pengguna itu di luar kendali kita ya, sama pembahasan saya sebelumnya di pengenalan ASO bahwa itu masuk di area of metadata ya teman-teman ya. Nah, untuk pembahasan ini intinya nanti akan saya coba bahas di tempat yang lain ya, yang terpisah. Kita hanya coba kupas bahwa ini adalah 16 praktik terbaik ya. Nah, nomor 6 saya sudah bahas juga sebelumnya, pelokalan atau lokalisasi bahasa ya. Jadi pelokalan atau lokalisasi bahasa itu sangat penting ya teman-teman ya. Walaupun sedikit ribet serius. Tapi teman-teman bisa gunakan app tool dari tool Mas Bayu SP ya. Di sini itu sangat membantu kok teman-teman ya, sangat membantu. Walaupun yang disarankan Google ialah membeli sebuah terjemahan yang baik, karena satu kalimat yang kurang pas itu biasanya akhirnya membuat pengguna kita akhirnya kabur ke apps yang lain. Ini adalah tampilan untuk Play Store Translator. Nanti teman-teman tinggal masukin title, short description, dan long description-nya, nanti otomatis akan terinput di semua bahasa. Nanti teman-teman tinggal ambil bahasa yang diinginkan ya. Untuk menetapkan bahasa-bahasa yang mana saja yang harus kita input, nanti teman-teman harusnya bisa riset keyword, bahwa keyword yang teman-teman mainkan itu pencarinya di negara-negara ini, dan akhirnya teman-teman menerapkan kata kunci untuk pelokalan
bahasa di negara itu sendiri, itu aja. Jadi bukan semuanya ya yang kita ambil ya. Nanti akan saya coba bahas juga untuk ini. Oh iya, di pelokalan lokalisasi bahasa itu bukan hanya di teks saja ya, atau di kalimat judul, short description dan full description. Ya, itu bukan aja, teman-teman juga bisa terapkan di icon 512, fitur grafis atau graphic feature yang 1024x500, serta screenshot ya, atau tangkapan layar. Itu bisa berbeda-beda teman-teman. Misalnya di India saya memiliki icon sendiri di situ dan tangkapan layar serta fitur grafik sendiri dengan bahasa pelokalan. Di Indonesia lain, di global dengan bahasa Inggris lain. Jadi teman-teman bisa melakukan itu, tapi itu opsional ya teman-teman. Atau bisa teman-teman hanya teksnya aja, tapi fitur grafiknya itu hanya satu aja yang default, semuanya bisa ya. Nanti saya coba bahas lagi di video yang lain lebih lengkap. Lalu ini yang kadang teman-teman lagi luput ya, pemilihan kategori yang tepat ya. Pemilihan kategori yang tepat, biasanya orang ngasal sih ya, ngasal. Tapi lagi-lagi mulai sekarang janganlah ya. Di sini di pemilihan kategori yang tepat sangat membantu juga kita mendapatkan organic traffic ya, yang menghasilkan sebuah konversi jika teman-teman memilih kategori yang tepat. Menetapkan aplikasi atau game teman-teman di kategori yang kurang tepat itu akan menurunkan jumlah installnya, percaya deh. Saya pernah coba sebuah aplikasi yang seharusnya saya tempatkan di di alat, itu malah saya tempatkan di edukasi. Alhasil saya coba bedah ya, testing dua app yang berbeda dengan dua kategori yang berbeda dengan app yang sama di beda akun developer, dan itu hasilnya jauh teman-teman, karena dia tidak di dia tidak di tempat yang tepat ya. Jadi misalnya kategori ini misalnya nih ada saya tuliskan di sini teman-teman, misalnya Twitter. Jika brand besar teman-teman itu bisa saja ya, tapi jika semacam kita brand kecil kurang bisa seperti itu. Misalnya Twitter itu kalau kita secara awam itu menganggap bahwa itu sebuah platform media sosial ya, berarti dia seharusnya masuk di kategori media sosial. Terus kenapa jika teman-teman simak, Twitter itu masuk di kategori berita dan majalah? Why? Ya, kenapa ya teman-teman ya? Jadi maybe mungkin ya Twitter ini menganalisis bahwa untuk masuk di kategori sosial itu sudah ada Facebook dan Instagram. Artinya kategori itu udah dirajai sama dua aplikasi besar tersebut ya, Facebook dan Instagram. Untuk masuk di kategori tersebut otomatis Twitter akan kalah bersaing di situ. Jadi ketimbang bersaing di kategori yang sudah pasti kalah, lebih baik dia mencari kategori sendiri yang besar kemungkinan dia menjadi nomor satu di situ ya teman-teman ya. Itu salah satu teknik untuk di area bisnis juga ya. Itu hanya analisis saya ya, tapi kalau ada teman-teman punya pendapat lain silahkan bisa di kolom komentar juga ya. Tapi itu pendapat saya, tapi untuk penerapan seperti itu hanya berlaku menurut saya untuk di area apps yang besar ya teman-teman ya. Kalau masih kecil, saran saya sih ya, jika teman-teman lebih baik masuk di area yang aplikasinya itu memang di kategori yang paling relevan ya. Nanti kita coba kupas tuntas lagi di tempat lain, di video-video yang lainnya. Oke, lalu kita menuju peringkat dan ulasan pengguna. Nah, peringkat dan ulasan pengguna ini perlu diketahui, pengguna itu kadang sangat selektif ya memilih sebuah aplikasi, apalagi seiring berjalannya waktu udah masuk 2020 ini berbeda ya. Teman-teman yang publisher
lama ya, mungkin sekitar tahun 2017 ke bawah, itu pasti pernah merasakan bahwa pengguna dulu tuh sangat tidak pilih-pilih karena jumlah aplikasi yang terbit di Google Play Console juga itu masih sedikit dan kurang banyak pilihan. Jadi kita membuat aplikasi yang kurang mentereng pun masih bisa mendapatkan jumlah install. Tapi memasuki 2018 sampai 2020 apalagi masuk di 2020 ini teman-teman ya, itu persaingannya luar biasa ketat. Selain meriset sebuah kata kunci dan membuat grafis yang baik, itu betul-betul kita harus menerapkan semuanya teman-teman ya, akhirnya agar kita bisa dilirik oleh pengguna yang mencari target aplikasi atau kata kunci yang kita gunakan ya. Jadi dengan penerapan ASO terbaik, nanti konversi akan terjadi dan pengguna akan membuat mendownload aplikasi kita. Lalu jika aplikasi kita itu baik di mata pengguna, maka mereka akan memberikan ulasan dan peringkat yang baik. Dengan peringkat dan ulasan yang baik, maka otomatis peringkat kita di Google Play itu akan naik juga. Dengan peringkat yang naik, besar kemungkinan kita akan masuk di trending ya teman-teman ya. Jika masuk di app trending, nah hasilnya akan sangat luar biasa ya. Lalu di nomor 9 itu masuk di tampilan visual aset grafik ya. Yang saya maksud tampilan aset visual grafik ini ialah misalnya dia membuat ini, kita ambil contoh battery time saver and optimizer. Dia membuat icon yang betul-betul eye catching teman-teman menurut saya. Walaupun dia kalau saya perhatikan Master App Studios ini dia bukanlah sebuah developer yang betul-betul besar seperti apa, tapi dia membuat icon dan screenshot itu sepenuh hati dan memang dengan perhitungan yang sudah praktik ASO terbaik ya. Nah itu menurut saya. Ini jika dia memang bukan seorang developer Indonesia, maka dia sudah menerapkan ASO terbaik tersebut karena dia sudah menerapkan kata kunci atau pelokalan bahasa masuk di judul aplikasinya, bahkan di screenshotnya teman-teman. Nah ini yang saya maksud pelokalan bahasa, itu masuk betul-betul. Dan sebagai pengguna yang berbahasa Indonesia dengan target yang tepat, kita pasti lebih cenderung memilih aplikasi-aplikasi yang bahasanya sama dengan bahasa kita ya, seperti itu teman-teman. Lalu di sini teman-teman ya, untuk tangkapan layar itu saya sarankan teman-teman menggunakan Full HD ya, 1920 x 1080. Kenapa? Karena dengan grafik yang Full HD nanti saat di Play Store itu gambarnya betul-betul bersih teman-teman ya. Atau minimal 1080 x 720 ya, bisa tergantung teman-teman punya aplikasi portrait atau landscape ya. Lalu di sini tambahan video APPS yang singkat. Nah seperti yang saya bahas sebelumnya di video sebelumnya, tambahan video APPS yang singkat itu sangat mempengaruhi ASO teman-teman. Dengan video yang singkat, seorang pengguna biasanya setelah melihat video yang bisa memancing interaksinya, dia kemungkinan besar jika tertarik dengan video tersebut 80% dia akan mendownload aplikasi kita ya. Jadi usahakan seorang pengguna atau user itu bisa bertahan 12 detik di halaman aplikasi kita, dan itu kemungkinan besar terjadi sebuah konversi. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai 12 detik atau lebih? Ya dengan cara membuat screenshot yang menarik, membuat screenshot yang minimal 5 ya,
Kalau lebih lagi tidak apa-apa, malah lebih baik, dan menambahkan video singkat. Jadi user bakalan waktunya itu bakalan jauh lebih lama di situ, dan semakin lama seorang user atau pengguna bertahan di halaman kita, itu terjadinya konversi maka semakin besar ya. Baik teman-teman, video ini akan sangat panjang dan saya rasa saya akan bagi dua video ya, supaya durasinya juga tidak terlalu panjang ya. Ini adalah part pertama. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan lanjut di part kedua ya, untuk bagian video ini. Oke.